Halo semua, kembali lagi bersama Lilin Kecil. Jika kamu pernah ditinggalkan tanpa penjelasan, aku ingin kamu tahu bahwa itu bukan salahmu. Kamu tidak ditinggalkan karena kamu kurang. Kamu ditinggalkan penjelasan karena seseorang memilih pergi tanpa keberanian untuk jujur. Dan luka yang paling menyakitkan adalah luka yang tidak pernah diberi nama. Malam ini aku ingin kita bicara tentang sesuatu yang mungkin terasa personal dan menyakitkan. Sesuatu yang sering kali kita simpan sendiri karena bingung bagaimana cara menjelaskannya. Kita akan bicara tentang topik yaitu ghosting. Bukan hanya tentang bagaimana rasanya, tapi juga bagaimana kita bisa mulai berjalan melewatinya. Mungkin untuk kalian yang pertama kali merasakannya, yang kalian rasakan pertama kali adalah kebingungan. Semuanya kayak tiba-tiba menghilang. Awalnya pun tidak ada tanda-tanda yang jelas. Semua chat tampak baik-baik saja. Tidak ada pertengkaran besar. Dan juga tidak ada perpisahan. Mungkin jika kalian perhatikan lagi, semua itu bermulai dari pesan yang dia kirim semakin lambat, semakin singkat, atau mungkin ketika kalian sedang teleponan, nada bicaranya yang dulu hangat perlahan mulai berubah menjadi dingin. Dan cakapan kalian rasa seperti ada jarak. Dan akhirnya yang tersisa hanyalah keheningan. Kamu mulai terus-menerus menatap layar ponselmu, berharap ada notifikasi darinya. Kamu mencoba meyakinkan dirimu dan berkata, mungkin dia lagi sibuk banget. Mungkin akunya aja kali yang overthinking. Atau mungkin dia lagi ada masalah keluarga yang tidak bisa diceritakan. Kamu mulai mencari-cari pembenaran untuk keheningannya. Karena kenyataannya bahwa seseorang yang pernah begitu dekat tiba-tiba menghilang begitu saja, rasa sangat sulit untuk diterima. Tapi di dalam lubuk hatimu yang terdalam, kamu tahu ada sesuatu yang salah. Rasa cemas itu mulai merayap dan kamu tidak bisa mengabaikannya lagi. Saat keheningan itu berlanjut, kamu mulai masuk ke fase berikutnya. Mencari kesalahan di dalam dirimu sendiri. Ini adalah bagian yang paling merusak. Kamu membuka kembali riwayat percakapan yang lama, membaca dari awal, berulang-ulang seperti seorang detektif yang mencari petunjuk. Kamu mulai menganalisa setiap kata yang pernah kamu kirim satu demi satu. Mencari kalimat yang mungkin salah, nada yang mungkin terlalu jujur atau terlalu menuntut, dan juga perasaan yang mungkin kamu ungkapkan terlalu cepat. Pikiranmu sendiri telah menjadi penjara. Kamu terus-terusan bertanya pada dirimu sendiri tanpa henti. Apakah aku terlalu berlebihan? Apakah aku terlalu meminta? Dan yang paling parah, kamu mulai bertanya,
Apakah aku tidak cukup baik ya? Apakah aku sangat membosankan? Kamu terus-terusan terjebak dalam siklus menyalahkan dirimu sendiri. Mencoba menemukan satu kesalahan fatal yang menyebabkan semua ini terjadi. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah tidak ada jawaban yang bisa kamu temukan. Karena sebenarnya tidak pernah ada penjelasan yang diberikan kepadamu. Kamu dibiarkan sendirian dengan ribuan pertanyaan yang menggantung di kepalamu. Dan disinilah kita perlu memahami sesuatu yang sangat penting. Di ghosting bukan sekedar ditinggalkan. Jika seseorang berkata, "Maaf, sepertinya kita tidak cocok," itu memang menyakitkan. Tapi setidaknya kamu mendapatkan kejelasan. Ghosting jauh lebih dari itu. Ghosting adalah tindakan yang membuatmu meragukan nilai dirimu sendiri. Kamu tidak diberi penutup. Kamu tidak diberikan penjelasan. Bahkan alasan yang dibuat-buat sekalipun. Kamu tidak diberi kesempatan untuk memahami apa yang terjadi. Atau bahkan kesempatan untuk memperbaiki jika memang ada yang salah. Tidak adanya penjelasan inilah yang kadang membuat dukanya lebih lama. Kadang juga membuat kita trauma untuk berkenalan dengan orang baru. Takut mungkin kamu akan merasakan hal yang sama lagi. Otak kita secara alami mencari pola dan jawaban itu. Ketika kita tidak mendapatkannya, kita biasanya akan mengarang sendiri jawabannya. Dan seringkali cerita yang kita ciptakan untuk diri kita sendiri adalah cerita di mana kita menjadi penjahatnya. Di mana kita adalah penyebab dari kepergian itu. Inilah racun dari ghosting. Dia menyerang inti dari kepercayaan dirimu. Jika kamu sedang merasakan ini, aku ingin kamu mendengar ini baik-baik. Kamu tidak berlebihan kok. Kamu tidak lebay. Kamu juga tidak terlalu sensitif. Kamu tidak salah karena menginginkan dan bertanya tentang kejelasan. Kamu hanya seseorang manusia yang menjalani hubungan dengan manusia lain. Dan wajar kok jika kamu mengharapkan komunikasi yang baik dan juga rasa hormat. Aku ingin kamu tahu, menginginkan penjelasan dari seseorang yang pernah menjadi bagian penting dari harimu bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah tanda bahwa kamu peduli, bahwa kamu sudah berinvestasi secara emosional, bahwa kamu adalah manusia. Jadi, jangan biarkan siapapun, termasuk dirimu sendiri, membuatmu merasa bahwa perasaanmu itu tidak valid. Sekarang, mari kita coba lihat dari sisi yang lain. Seseorang yang memilih untuk menghilang tanpa sepatah kata pun bukanlah orang yang siap untuk sebuah hubungan yang dewasa. Orang yang matang secara emosional mengerti pentingnya komunikasi, bahkan ketika itu sulit. Mereka akan menghadapi percakapan yang tidak nyaman karena mereka menghargai perasaan orang lain.
Seseorang yang melakukan ghosting memilih jalan yang lebih mudah bagi dirinya. Dia memilih menghilang daripada harus bertanggung jawab atas perasaan dan tampaknya bagimu. Dia memilih diam daripada harus jujur dan mungkin terlihat sebagai orang jahat. Jadi, pergiannya tanpa kata itu sama sekali bukan cerminan dari nilaimu. Itu adalah cerminan dari kapasitas dan karakternya. Itu adalah cermin dari ketidakmampuannya untuk menghadapi koneksi manusia dengan cara yang terhormat. Sering berjalannya waktu, kamu pun akan menyadari bahwa tidak semua pertanyaan dalam hidup ini membutuhkan jawaban. Atau lebih tepatnya, tidak semua pertanyaan akan mendapatkan jawaban dari sumber yang kamu harapkan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak akan pernah dijawab olehnya. Tidak peduli seberapa sering kamu bertanya di dalam kepalamu. Dan pelan-pelan, dengan penuh kesadaran, kamu perlu berhenti menunggu jawaban dari orang yang sudah jelas-jelas memilih untuk pergi dan tidak melihat ke belakang. Penutupan itu tidak selalu datang dari mereka. Kadang, seringkali penutupan itu harus datang dari dirimu sendiri. Penutupan adalah saat kamu memutuskan itu semua sudah cukup. Kamu tidak akan lagi memberikan energimu untuk menunggu seseorang yang tidak menghargaimu. Penutupan adalah keputusan untuk menerima bahwa ceritanya sudah selesai, bahkan tanpa bab terakhir yang ditulis olehnya. Kamu hanya perlu menulisnya sendiri. Selama proses ini, kamu boleh marah, kamu boleh sangat kecewa, kamu boleh merasa bodoh karena sudah percaya padanya. Semua perasaan itu valid kok. Dan izinkanlah dirimu untuk merasakannya. Kamu tidak perlu memendam perasaan itu. Jangan menekan perasaan itu. Menangislah jika perlu. Berteriaklah di bantal atau mungkin di tempat karaoke jika itu membantumu. Kamu juga bisa menulis semua kemarahan itu di dalam jurnal. Tapi berjanjilah pada dirimu sendiri untuk tidak tinggal terlalu lama di tempat yang tidak lagi menjagamu. Janganlah membangun rumah di atas puing-puing kekecewaan. Ingat sekali lagi, perasaanmu itu valid. Tapi luka itu tidak harus menjadi identitas atau rumah permanenmu. Kamu layak untuk merasakan kelegaan dan kedamaian lagi. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Kalau seseorang bisa pergi begitu saja tanpa menjelaskan, itu bukan berarti kamu sulit untuk dicintai. Tolong ulangi kalimat ini untuk dirimu sendiri. Kepergiannya bukan berarti bahwa ada yang salah denganmu. Itu hanya berarti dia tidak sanggup atau tidak mau untuk tinggal. Itu artinya kalian memang tidak ditakdirkan untuk bersama. Dan suatu hari nanti akan ada seseorang yang datang ke dalam hidupmu dan memilih untuk berbicara, bukan menghilang. Seseorang yang akan menghadapi kesulitan bersamamu. Seseorang yang menghargaimu cukup untuk memberimu kejujuran. Bahkan jika kejujuran itu sangat menyakitkan.
Seseorang yang akan menunjukkan padamu bahwa cinta yang sehat dibangun di atas komunikasi, bukan keheningan. Kamu tidak sulit dicintai. Kamu hanya belum bertemu dengan orang yang tepat yang mampu melihat dan menghargai semua yang kamu tawarkan. Kalau kamu hari ini masih bertanya-tanya di dalam hati kenapa dia pergi, kenapa dia menghilang begitu saja, biarkan aku bilang satu hal kepadamu. Kamu pantas mendapatkan kejelasan, bukan kebingungan. Kamu pantas mendapatkan rasa hormat, bukan keraguan. Dan meskipun kamu mungkin tidak akan pernah mendapatkan jawaban yang kamu cari, kamu tetap layak dicintai dengan utuh, dengan jujur, dan dengan berani. Jangan biarkan pengalaman ini membuatmu menutup diri. Kamu tidak sendirian dalam perasaan ini. Dari lilin kecil untuk hatimu.